Tahukah kamu kalau di alam liar, cara hewan melahirkan itu nggak selalu biasa-biasa aja? Bahkan, ada yang sampai bikin geleng-geleng kepala. Mulai dari hewan yang membesarkan anak-anaknya di dalam mulut, sampai yang rela tubuhnya jadi santapan pertama untuk anak-anaknya sendiri. Di video kali ini, kita akan bahas 7 cara paling unik dan ekstrim dalam proses kelahiran di dunia hewan. Yuk, simak bareng-bareng. Kuda laut, si ayah yang mengandung dan melahirkan. Di kebanyakan spesies, betina yang hamil dan melahirkan. Tapi beda cerita dengan kuda laut. Di spesies ini, justru pejantanlah yang hamil dan melahirkan. Prosesnya dimulai ketika kuda laut betina memindahkan telur-telurnya ke dalam kantung khusus yang ada di perut si jantan. Kantung ini fungsinya mirip rahim. Setelah itu, tugas betina selesai. Pejantan akan mengurus semuanya, memberi nutrisi, oksigen, dan menjaga lingkungan di kantungnya tetap ideal. Beberapa minggu kemudian, saat waktunya tiba, si jantan mengalami kontraksi dan mengeluarkan anak-anaknya satu persatu dari lubang di kantung perut. Bayangkan, bisa sampai 2000 bayi lahir sekaligus. Yang luar biasa, hanya beberapa jam setelah melahirkan, kuda laut jantan sudah siap untuk hamil lagi. Ikan mouth brooder anak disimpan di mulut, bikin induk puasa total. Kalau biasanya ikan langsung meninggalkan telur-telurnya setelah bertelur, beda dengan ikan mouth brooder. Mereka punya cara mengasuh anak yang ekstrim, yaitu menyimpan telur di dalam mulut. Setelah dibuahi, telur-telur langsung dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam mulut sang induk, baik jantan maupun betina, tergantung spesies. Di sanalah telur-telur akan menetas dan berkembang. Selama masa ini, induk tidak makan sama sekali, karena kalau mulutnya terbuka, anak-anaknya bisa terancam bahaya. Ketika situasi tidak aman, anak-anak ikan langsung kembali masuk ke dalam mulut untuk berlindung. Beberapa spesies yang dikenal dengan cara ini antara lain tilapia, arowana, dan cichlid Afrika. Bahkan, ada yang sampai pura-pura memuntahkan anaknya untuk kemudian mengamankannya kembali. Keren dan penuh pengorbanan. Kelelawar melahirkan sambil bergelantungan terbalik. Melahirkan sambil berdiri mungkin biasa. Tapi kalau sambil terbalik dan bergelantungan di langit-langit gua, hanya kelelawar yang bisa. Saat waktunya tiba, induk kelelawar akan memilih tempat yang gelap dan tenang. Dengan satu kakinya menggantung dan sayapnya membentuk ayunan, dia siap menyambut bayinya lahir. Posisi ini membantu supaya bayi nggak jatuh ke bawah, dan bisa langsung ditangkap dengan sayap atau kakinya. Begitu lahir, si bayi langsung mencengkeram tubuh induknya dan siap menyusu bahkan ikut terbang dalam waktu singkat. Multitasking banget, ya. Burung kiwi, telur jumbo yang nyaris nggak masuk akal. Jangan tertipu dengan penampilannya yang imut. Burung kiwi punya cara bertelur yang sangat mencengangkan. Ukuran telurnya bisa mencapai 1/5 dari berat tubuh induknya. Kalau manusia harus melahirkan bayi sebanding, beratnya bisa 12-15 kg. Beberapa hari sebelum bertelur, tubuh burung kiwi akan membesar drastis, bahkan sampai membuatnya tidak bisa makan, karena isi perutnya terdesak telur raksasa itu. Yang lebih menarik, begitu telur dikeluarkan, si jantan akan mengerami telur tersebut hingga menetas, sementara betinanya bisa beristirahat. Pembagian tugas yang adil ya, meskipun perjuangan betinanya juga luar biasa. Kodok Suriname, anak menetas dari punggung. Kodok Suriname, atau pipa-pipa, punya cara berkembang biak yang bisa bikin merinding. Setelah kawin, betina membawa telur-telur di punggungnya. Tapi bukan sekadar menempel, karena kulitnya akan menyerap telur-telur itu dan menutupnya, membentuk kantong-kantong kecil. Di dalam kantong itu, embrio berkembang dengan aman. Beberapa minggu kemudian, anak-anak kodok akan keluar dari punggung induknya, langsung dalam bentuk katak kecil. Gak pakai fase kecebong. Proses ini bikin banyak orang merinding, karena tampak seperti adegan makhluk keluar dari tubuh dalam film skifi. Tapi itulah alam, unik dan kadang bikin takjub sekaligus bergidik.
Laba-laba Stegodipus induk rela dimakan anaknya. Terakhir, ada proses kelahiran dan pengorbanan paling ekstrim, laba-laba Stegodipus. Setelah menetas, bayi-bayi laba-laba ini tidak diberi makan. Sebaliknya, mereka langsung menyerang induknya sendiri, melumpuhkannya dengan enzim, lalu perlahan mengisap isi tubuh sang induk sampai habis. Proses ini disebut matrifagi, dan dipercaya sebagai cara agar anak-anak laba-laba mendapat nutrisi awal terbaik. Yang bikin haru dan ngeri, sang induk tidak melawan, dan seolah memang menyerahkan diri agar anak-anaknya bisa bertahan hidup. Nah, itu dia 7 cara kelahiran paling unik dan ekstrim di dunia hewan. Dari ayah kuda laut yang hamil sampai induk laba-laba yang rela dimakan, semua menunjukkan bahwa alam punya caranya sendiri untuk menunjukkan kasih sayang, perjuangan, dan adaptasi luar biasa. Semoga kamu jadi makin kagum sama dunia hewan, dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya. Jangan lupa like, follow, dan share kalau kamu suka konten seperti ini. Sampai ketemu lagi.